Karena kalau orang nggak punya takwa, kemungkinan besar dia sering banget berbuat zalim sama orang lain. Maka kata ulama disebutkan bahwasanya kalau hidup mau tenang, la zolama wa la zulima. Jangan zolim sama orang, juga jangan mau dizolimin sama orang. Gitu. Karena kalau urusannya sama orang sampai akhirat ditagih. Apalagi soal utang. Bisa jolim tuh kita tuh sama orang tuh. Kalau punya utang kagak dibayar, sampai akhirat ditagih. Gak bisa tuh. Dia udah ikhlasin kali. Gak bisa. Mau nggak mau kita harus cari dia, minta halal sama dia, bahkan kita bayar utangnya. Kalau nggak begitu, zolim sama orang di akhirat, bisa jadi pencegah kita buat masuk ke dalam surga. Gitu. Juga ketakwaan dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya takwa itu maknanya apa? Takwa itu nggak sekadar ngerjain perintah Allah dan jauhin larangan Allah, kan tapi takwa itu adalah Allah itu senantiasa untuk kita taati. Allah bukan untuk kita maksiati. Allah itu senantiasa untuk kita ingat, bukan dilupakan. Bahkan Allah itu senantiasa untuk kita syukuri, bukan kita kufuri. Nah, itu alamat takwa. Jadi kalau kita taat sama Allah, insya Allah kita jadi orang bertakwa. Kalau kita senantiasa ingat sama Allah, maka insya Allah masuk ke dalam golongan orang bertakwa. Kalau kita senantiasa bersyukur sama Allah Ta'ala atas nikmat harta sedikit, bisa masuk dalam kondisi orang yang bertakwa. Bahkan terakhir dikatakan, guru-guru kami berpesan bahwasanya kalau punya anak, kalau punya istri, sebaik-baik peninggalan, sebaik-baik harta warisan, sebaik-baik investasi, itu bukan uang, itu bukan mobil, bukan harta benda, tapi sebaik-baik itu semuanya adalah ketakwaan. Itu dikisahkan oleh guru-guru kami bahwasanya dulu Sayyidina Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau meninggalkan daripada anak-anak beliau bukan dalam kondisi kekayaan, tapi yang beliau titipkan adalah ketakwaan. Di sisi lain ada khalifah meninggalkan anaknya karena takut anaknya jatuh miskin, akhirnya hartanya disimpan untuk anak-anaknya keturunan nanti. Sehingga ada orang bersaksi ketika melihat dua khalifah yang berbeda. Yang satu meninggalkan anaknya dengan ketakwaan tanpa harta. Khalifah yang lain meninggalkan anaknya dengan harta tapi tidak dengan ketakwaan. Kata orang yang menyaksikan, demi Allah katanya, anaknya khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang ditinggalkan oleh ayahnya sewaktu hidup di dunia dengan ketakwaan, itu anaknya sekarang menjadi orang yang kaya raya, orang yang bermental baja, orang yang takut miskin, orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu orang anak menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat. Tapi saya lihat orang yang dulu bapaknya ninggalin harta tanpa takwa, mentalnya jadi mental pengemis, mentalnya jadi mental cemen, takut jatuh miskin sehingga pelit, sehingga itu orang terjadi. Dikisahkan bahwasanya orang tersebut bukan menjadi orang kaya raya, akan tapi justru sebaliknya, itu orang menjadi pengemis, minta. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi balik lagi, mungkin ini yang disampaikan oleh guru-guru kita semuanya, bahwasanya mau anak muda, orang tua, ibu-ibu, para duda, para janda, segala macam, jangan lupa kita punya tugas, kita punya wasiat dari Rasulullah SAW untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali itu saja. Saya minta maaf, minta ridhonya kalau seandainya ada kesalahan dalam kalimat, dalam perkataan, dalam perbuatan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat Sohibul Bait, terima kasih buat Ustaz Daniel yang telah mengizinkan kami untuk berbicara walaupun kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى سبته الحبيب أبي بكر بن أبي طالب العطاس وولده نبي محمد بن سلمان الحبشي وجميع من توصلنا بهم دائما خصوصا المصنفين الإمام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل وكذلك الحبيب عبد الله بن قلبي الهداد وجميع سنادي وأصولي ومشايخي وأصولكم وسندكم مشايخكم. Kita juga Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, untuk keluarga kita yang sedang sakit, maka Allah angkat penyakitnya, yang sedang ditimpakan musibah mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan semua kita, diri kita yang hadir ataupun yang tidak hadir, keluarga kita kalau datang ajalnya mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Panggil oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. La hadhihi hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam وسائر الوسيلة لوسائل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. تنيت له sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillahirabbil alamin. Karamun wal mukarramun. Saya muliakan, saya hormati khusus para sahibul bait Ibu Haji Rohidup beserta Anda Rizki. Mudah-mudahan Allah berkahkan rumahnya, berkahkan penghuninya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik atas segala macam bentuk ketakwaan kepada Allah taala. Itu juga kepada kawan saya, guru kita Ustaz Muhammad Inggil. Doakan mudah-mudahan Ustaz Rahmat Inggil doakan mudah-mudahan jalan dakwahnya Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah tambahkan terus ilmunya manfaat, jadi pilar-pilar daripada gelap gulitanya di tengah umat Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan bisa jadi penyambung lidah Rasulullah SAW, istiqomah kita semua. Dan mudah-mudahan lagi-lagi tidaklah wafat kita semua yang hadir di sini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Itu kan yang kita cari-cari ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin kawan-kawan beberapa kali melihat Ustaz Inggil ya.
Tapi alhamdulillah baru ada kesempatan, baru ada taufiknya nih beliau tadi berbicara sedikit ya. Bukan karena macam-macam, bukan karena apa. Sebelum-sebelumnya ada banyak misalkan guru-guru yang lain sudah sampaikan di sini. Mungkin ketika beliau datang setelah Naringgil ada guru-guru yang lain lalu dikasih kesempatan duluan, tidak. Tapi memang wayahnya, kalau kata orang Jawa namanya wayah ya. Baru saatnya itu ya saat ini. Kadang-kadang kan kita begitu, bukan wayahnya tapi kita cari kayak buahan. Bukan musim rambutan, sekarang kan bukan musim rambutan, cari rambutan lagi, beli kita lagi hamil. Bukan musim rambutan, dicari bang mau rambutan, yuk setengah mati gitu kan. Kita lagi musimnya mah udahlah murah, nyarinya gampang. Kalian nggak usah pakai beli, datang sendiri ke rumah. Orang kadang begitu, orang sabaran, nggak sabaran. Belum wayahnya udah nyari. Tapi kalau udah wayahnya pasti datang sendiri. Apapun yang belum punya rumah misalkan, kalau udah wayahnya datang sendiri, pasti dijamin punya rumah. Nggak mungkin nggak punya rumah, pasti punya rumah. Paling ujung berapa? 3 meter kali 1 kober. Rumah nggak tuh? Rumah. Cuma jarang kita pugar, jarang kita perhatiin. Giliran rumah yang ditinggalin itu pugar gitu, KPR apa segala macam. Rumah kober, mana ada yang merhatiin? Boro-boro. Kali ada kepikiran, gimana caranya biar terang ya, biar kalau ada yang ziarah nanti nggak kegelapan, malam-malam juga dijabanin. Kali kepikiran begitu kan. Khawatir nanti bagaimana setelah saya wafat. Tapi kalau rumah dunia, hidup ngontrak mulu berasa. Kapan punya rumahnya? Ya, yang masih muda begitu juga ada. Ya, masih kuliah kepikiran nanti kira-kira saya punya rumah boleh deh. Kalau punya rumah di mana kira-kira? Apa di Kemang apa di Kuningan? Nggak kira yang begitu lagi. Menteng di mana? Ya Allah. Kalau udah wayahnya nanti datang sendiri. Nggak usah ngoyo. Ya. Nggak usah ngoyo. Saya ini 3 hari nggak pakai sendal. Lagi hujan terus, hanyut, kanyut itu sendal kanyut di mana, di pondok. Lagi santri kebangetan banget gitu. Lagi Ustad, kenapa Ustad sendal? Iya tadi saya lihat kanyut Ustad. Astagfirullahaladzim. Ustad kanyut, kagak diamanin aja, diliatin doang. Akhirnya apa? Pulang sore terus, ya kan? Kita harus ngopenin bini juga, apa segala macem. Malam udah lelah. Pak Ijo ngaji berapa kali berlibur, boro-boro mau datang ke tukang sendal. Ya. Kagak mau 3 hari begitu. Sampai tadi kepikiran nih kalau urusannya gue nggak bawa sendal juga, kalau datang ke rumah Rizky, wah bisa pikiran Rizky. Ya. Bisa langsung tuh dicariin sama dia. Jangan dah, berapa kali udah ngerepotin. Ya. Kalau kita begitu kan namanya ngerepotin orang. Dah, akhirnya tadi maksain beli juga. Berarti wayahnya ngaji, wayahnya pakai sendal. Ya, jangan ngerepotin orang. Semua aja begitu. Ya, HP sebelumnya lagi kan alhamdulillah tuh kemarin udah akad sama Bang Darus. Sebelumnya kan kita kate Bang Darus. Nah kalau udah ada yang baru, nanti balikin ya. Pakai aja Ustaz, tenang aja aman. HP-nya ini masih ada nih. HP-nya. Tunggu punya tunggu, emang belum datang udah dikata HP. Akhirnya dia kan mau ngechat. Kita kan baru ganti nomor kan kemarin tuh. Kita chatin atu-atu, kata dia apa? Ustaz, baru saya mau ngechat. Ustaz udah chat duluan. Bagaimana tuh? Katanya, ya udah Ustaz itu HP buat Ustaz aja, akadnya ngasih. Ahlan sahla. Ustaz Tintoro. Iya, akhirnya sah dah tuh.
ahlan sahlan marhaban kita ucapkan kepada Al-Ustaz. Bahkan mudah-mudahan beliau sehat terus, ada taufik dari Allah Ta'ala. Ya kan akhirnya udah salah tuh akadnya, akhirnya udah jadi. Emang udah wayahnya, udah wayah. Kalau udah wayahnya bakalan datang kan, oh semua ngoyo, ya ngoyo capek, ngoyo capek, ya kredit ya apa ya Allah, ya udah banyak ya. Baik, hadirin sekalian, mari kita sama-sama dengarkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana kita akan bahas kebetulan nih malam Jumat sekali ya. Kita lengkap sedikit, tapi nanti kita balik lagi. Saya kira ini urgent sekali, yaitu bab tentang khisalil fitrah. Ya, perkara-perkara yang merupakan bentuk kesucian, perkara-perkara sunnah yang disyariatkan untuk mendorong kesucian dan kebersihan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Yusannus siwaku fi kulli hal. Jadi ada beberapa hal yang memang disunahkan, tujuannya gunanya adalah untuk kebersihan, sanitasi. Ini sebelum dunia kedokteran barat kah itu ya, mengenal lebih jauh tentang sanitasi kebersihan, tentunya Rasulullah dengan hikmah ilahiyahnya yang Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Rasulullah, sudah mengajarkan kita terlebih dahulu tentang kesucian dan kebersihan. Ya. Orang dulu jangan abad pertengahan, baru-baru kemarin belum kenal itu mau bedah apa? Bedah pasien harus cuci tangan dulu. Maka banyak terjadi keguguran antara ibu melahirkan tuh banyak terjadi. Kenapa? Karena infeksi atau apalah, kena kuman. Soalnya dokternya nggak pakai cuci tangan, nggak pakai bersih apa, langsung persalinan. Mau dia bedah maupun persalinan normal. Waktu itu yang santer apa masalahnya? Katanya dikutuk, katanya disihir apa segala macam. Bahkan dokternya pun percaya itu. Ya, akhirnya datang ilmuwan meneliti nih, dilihat polanya sama apa? Oh ternyata itu pisau bedah dokternya atau tangannya itu tidak dibersihkan. Akhirnya dia punya hipotesis, punya ijtihad gitu ya, punya hasil perenungan. Apa hipotesisnya? Ini pasti ada hubungannya nih. Walaupun dulu mungkin belum ketemu mikroskop yang buat melihat kuman apa segala macam. Baru-baru, belum lama. Entah tahun 1700-an atau 1800-an begitu. Tapi Rasulullah soal kebersihan udah lebih dulu. Salah satunya apa? Nih, wa yusannu issiwaku fi kulli hal, disunahkan bersiwak, sikat gigi fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Saya baru kemarin lihat PT dokter, kata wanti-wanti soal kanker katanya. Ternyata yang di mana? Jadi ada orang kena kanker, terus tanya sama dokter, terus saya harus gimana dokter? Saya udah kena kanker nih. Baik, sekarang langkahnya yang kita bisa lakukan, jangan bawa racun lagi ke dalam tubuh ente. Kata dokter itu begitu. Bagaimana dokter bawa racun kepada tubuh saya? Salah satunya yang dokter sebutkan apa? Pakai sikat gigi yang ada fluoride-nya, kata dokternya. Ya, jadi pakai sikat gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Seringnya kita lihat di iklan tuh kandungan fluoride. Oh ternyata itu nggak bagus. Yang ada kandungan fluoride-nya itu salah satu pemicu penumpukan terjadinya karsinogen atau apa yang tentang kanker itu. Yang bagus mah namanya xylitol, bukan fluoride. Jadi yang bagus kalau mau cari sikat gigi, jangan yang ada kandungan fluoride-nya, tapi yang ada kandungan xylitol. Betul dia jaga gigi, cuman ada implikasi lainnya, yaitu menjadi pemicu kanker itu sendiri. Ya. Nah, Rasulullah belajarin lebih dulu. Mana? Pakai siwak. Pakai siwak. Siwak ada kandungan apanya? Itu yang tadi disebutkan xylitol. Dari mana? Dari asal yang pakai kayu arok ya. Kalau yang pakai kain sih kan model santri itu. Lagi santri kobong, nggak ada siwak, nggak ada apa. Pakai kain. Bener, sah dapat kesunahan betul.
Tapi kainnya masalahnya warnanya putih. Iya, kagak diganti-ganti. Nyicil ya tuh, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Nyicil di sini. Siapa saya begitu juga. Ya, kalau bisa ada, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, apapun. Nah, di sini kita lanjutkan. Wa ta'akkadu lil wudu, bersiwak itu lebih disunahkan lagi, sunnah muakkad, dianjurkan lagi ketika pengen wudu, wassalati likulli ihram, dan ketika pengen sholat sebelum takbiratul ihram. Gitu tuh. Sebelum takbiratul ihram. Ya, tadi nggak di sini. Oh iya, ada nanti. Wa iradati qiraatul Qur'an, dan ketika pengen baca Qur'an. Ya. Ada orang mau ngapel. Ngapain dulu? Nggak sempet, gak usah beli, nggak sempet aku dibeli relaksa. La ilallah Muhammad Rasulullah. Mau ngapain nih orang? Pakai segala relaksa 3 biji dikunyah. Nggak dikunyah, dimut-mut. Biar wangi katanya. Bahaya. Giliran mau ngapel, ngobrol sama kekasih pujaan hati, disiapin giginya biar wangi. Giliran mau baca Quran, boro-boro. Habis makan jengkol, habis ngerokok, hajar terus. Ya, baca Quran apa itu? Quran orang meninggal kan dibacain Quran tuh. Ya, tahlilan apa segala macam, habis ngerokok, habis makan jengkol sajiannya, hajar terus. Alhamdulillah. Padahal yang dihadapi apa ya? Kalam Rabbi, ucapan Tuhan Allah. Ada kaidah fikih cakep banget tuh. Alkitab kal khitab. Kaidah fikih cakep. Alkitab kal khitab. Apa tuh? Tulisan itu kedudukannya sama seperti ucapan. Seperti kita diajak bicara. Saya berapa kali umpamakan tuh, apa namanya, kalau kita zaman dulu sempat ngerasain surat-suratan ya, sebelum datangnya Asia Hidayah tuh ya, yang 10.000 bisa sebulan ya, 1 karakter 1 rupiah. Gimana tahu dah ya. Udah zaman Android dia mah, kita ngerasain tuh Asia Hidayah di MA ya. Tapi sebelum itu bagaimana tuh terjadinya? Baik abang-abang kita, orang tua kita saling surat menyuruh. Lah sama yang mondok juga. Ya. Kobong putra ketemu kobong putri. Ya. Akhirnya apa, selip-selipan surat. Bukan main. Apa yang terjadi ketika orang bikin surat? Nunggunya berdebar-debar hati. Ya kan? Apa kira-kira dibalas si surat saya? Istilah. Pas lagi bikin juga nggak asal-asal. Nggak ada singkat-singkatan. SYG. Cilah, SYG. Apalagi yang pakai angka-angkaan terlebay. Aduh, 4L 4Y. Alay. Nggak ada, dipikirin matang-matang. Ya, kalau bisa masukin puisi sih. Yang jago pantun sih. Ya, kita rangkai sedemikian rupa, kita bayang-bayang itu sosoknya. Ya Allah. Kalau nggak bisa, aduh saya nggak bakat gitu, cari temen. Orang bilang ente bikinin, ente kan kalau soal begituan jago. Nadi tuh model itu yang begitu kayak gitu. Ya kan, langganan tuh beliau tuh kayaknya tuh. Kadang-kadang diwangiin kertasnya. Pakai minyak wangi, pakai parfum, disemprot-semprot. Naruhnya juga hati-hati banget. Kagak mau apa, nggak mau lecah. Ya Allah. Kan begitu kita rasakannya. Nunggunya juga apa kira-kira dibalas. Giliran datang balasan, ya Allah. Kita tunggu waktu luang. Kalau nggak ada waktu luang, kita luang-luangin. Ya, kalau bisa nggak ada orang yang lihat, kita doang. Antara aku dan kamu. Ya, kalau kita buka betul-betul. Kita baca, ya Allah. Udah gitu nggak jadi lagi. Kayak mantra Ramadan. Saya nggak tega lanjutin deh. Ya menara persis itu. Ya Allah. Ya, begitu syahdu tuh gitu. Sama ya. Al-Quran kan surat cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Katanya apa? Risalah. Makanya yang bawain disebut Rasul.
apa Rasul, anterin, mohon maaf. Tempo hari saya bilang mohon maaf sekali. Saya bilang tukang kurir. Cuman ada yang protes tuh, cuman nggak berani langsung. Pakai AI, oh beda katanya tukang kurir sama itu. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini kan tapi kurirnya kurir spesial, ya kan? Bukan kurir sembarangan, bukan barang macam-macam. Kurir ekspres. Dari Allah Taala, ya kan? Baik. Apakah kita sesemenggah ketika kita buka surat dari kekasih kita? Ya. Kita balas suratnya. Kalau sama Allah Ta'ala kan cara balasnya kan kita doa, kita sholat. Apakah kita prepare ketika kita tulis surat kepada kekasih kita? Boro-boro. Kadang-kadang kita sholat isya, belum sholat isya masih pakai training juga kita sholat. Ya, berangkat ngapel mau, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jauh ya. Alkitab. Nah ini berasa banget. Saya ketika baca kaidah itu ya, Alkitab, tulisan itu, Alkitab, tulisan model begini. Kalau khitab, tak ubahnya seperti ucapan. Maka ketika kita baca Al-Quran, ketika disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu yang dipanggil siapa? Kita yang dibaca. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kan manusia semua ini. Gak ada yang gak manusia. Kita lagi diajak ngomong, cuman kok orang berasa diajak ngomong. Asal lalu tuh. Asal? Tapi itu kan bahasa Arab, Ustaz. Ya, bahasa Arab, Ustaz. Kita mana ngerti bahasa Arab, wajar aja lah kita asal lalu. Ya Allah. Coba deh sekarang dapat, mohon maaf ya. Jangan sekarang deh, dulu kita dulu dapat kekasih, calon kekasih, ketemu di Facebook orang bule. Orang Kanada kayak orang Amerika kayak kita pakai bahasa Inggris. Kita kagak gablak bahasa Inggris, nggak ngerti. Kalau nggak dibela-belain, paling nggak pakai Google Translate. Apa sih dia ngomong, penasaran? Copy paste kita, kita begituin lagi. Al-Quran pernah kita copy paste. Sekarang nggak usah pakai Google Translate, sekarang mah cari di apa namanya itu search engine. AI juga udah enak. AI, tolong dong kamu jelaskan kepada saya arti dari surat Maryam ayat sekian. Kan main. Bisa gak? Bisa. Effortless. Apa effortless? Gak ada usahanya. Ada yang begitu nyobain? Boro-boro. Kalau dapat kekasih orang bule mah, oh ilah dibela-belain. Kalau perlu kita nyewa translator, translator, interpreter, penerjemah. Kita cari penerjemah, sayang lagu pirang. Ya kan? Matinya biru lain sebagainya. Tapi Al-Quran, aduh, terjemahan di mana-mana. Al-Quran nggak ada itu bahasa. Padahal surat cintanya Allah Taala kepada kita, surat cintanya Allah kepada kita. Ya. Alkitab, Al-Khitab. Kita diajak ngomong sama Allah Taala. Pernah diajak ngomong Prabowo? Boro-boro. Ya, saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Pernah diajak ngomong? Tidak. Sama Jokowi pernah kita diajak ngomong? Direct, mohon maaf. Saya tidak bicara publik. Kalau publik mah pasti namanya pemerintah publik. Ya. Direct tuh artinya satu lawan satu. Paling nggak kirimin surat kita mah Prabowo kayak sama siapa? Kagak ada. Sama idola kita siapa? Cristiano Ronaldo, Messi, ke siapa kayak? Kagak pernah. Sayangnya bukan main kita. Ya. Bela-bela ini bukan main kita. Sama Allah Ta'ala. Allah yang datengin kita. Datengin kita lewat Al-Quran kita. Datengin kita lewat feed TikTok kita itu yang isinya Al-Quran, yang isinya ceramah, yang isinya apa. Sampai ke kita, itu surat cintanya Allah Ta'ala. Ada yang kita balas? Kagak. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Puji bahasa ini sama ini takut saya begini kata ngomel lagi. Sekarang udah bawa suasana begini memang. Ya. Artinya buat saya juga. Saya itu bukan siapa-siapa, saya. Ya. Cuman kita nggak adil sama Allah Taala. Ya. Kita ngakunya beriman kepada Allah Taala, tapi gayanya tidak seperti orang beriman. Tidak. Saya santri itu di pondok pesantren ya. Kalau udah saya tongolin warna coklat, Kiai Haji dan Khalid, goceng.
Kan fotonya Kiai Haji dan Khalid tuh. Ya, bener-bener negara ya. Kiai ditaruh di gocengan lagi. 50.000 kayak paling enggak ya. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dikeluarin gocengan ya, artinya waktunya kuis yang berkaitan dengan pelajaran. Semangatnya bukan main. Semangatnya bukan main. Lagi. Ustaz, besok lagi Ustaz ya, besok lagi Ustaz. Tapi giliran tidak ada gocengannya. Oh, sepi. Tolong dong kasih contoh. Tolong dong kasih kagak. Ya. Giliran ada gocengan yang kagak ngerti pun berusaha dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang, ya akhi, ente semua santri-santri ini tuh push ranknya ente. Udah push rank. Naikin kelas ente, belajar apapun tuh naikin kelas ente. Ente jadi paham, bertumbuh, nggak perlu ada gocengan apa sih? Kayaknya imannya digoceng banget. Emang nggak percaya Allah gantiin, nggak percaya fardu kifayah itu belajar tuh nggak percaya. Ada kata gitu. Allah kata ini, ulama kata ini fardu kifayah belajar. Ya fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah janjikan derajat yang lebih tinggi. Kalah mau goceng. Allah, memang kita begitu. Ya. Imanuhum fi a'yun. Kalau nggak kelihatan kagak beri. Kita belajar nih, saya pribadi dan kita semua nih, benar-benar bukan menganggap Allah Ta'ala itu dekat, tapi Allah memang dekat. Kalau menganggap kan masih ada syak itu, kagak berasa, tapi dianggap-anggapin. Anggap aja tuh, ucapan begitu. Tidak, Allah memang dekat, kitanya aja yang sering jauh ya Allah Ta'ala. Allah menjadi ke situ-situ. Minta maaf ya. Kita aja deh bagian siwak aja. Baik. Wal hadis, begitu juga disunahkan siwak ketika baca hadis, ucapan Rasulullah SAW. Wal zikir, begitu juga ketika baca zikir, kita selawatan, nariah, cerati, disunahkan kita sikat gigi dulu. Kalau tidak ada siwak, kayak apa kita ambil sikat gigi, niatin siwak. Baik. Wasfiraril asnan, begitu juga ketika gigi mulai berwarna kuning. Wadukhulil bait, ketika masuk rumah. Wal qiyam minan naum, bangun tidur, itu kan lagi asam-asamnya itu bangun tidur. Ya, ada yang pakai apa sih? Pakai liurnya tuh kalau ada bisul ada apa ya? Pakai ya, katanya. Nggak tahu benar apa kagak. Dan itu yakin betul, giliran siwak, subuh, ya Allah, subuh. Bagus sih, jamaah. Tapi makruh tuh sebenarnya tuh. Datang ke masjid, mulut masih bau. Ya. Makruh itu. Bukan makruh berarti tinggalin jamaahnya, tidak. Sebelum berangkat, kita sempatkan gosok gigi dulu. Walaupun masbuk, walaupun ketinggalan 1 rakaat, lebih baik daripada kita datang dalam keadaan mulut masih bau. Oh ya, nampol Pak, mohon maaf. Orang kan nuntut kita ya, mentang-mentang kita pakai lidah, mentang-mentang jenggot kita. Ini katanya, Ustaz mah khusyuk, tenang aja. Salah sendiri Ustaz, siapa suruh? Masih aktif hidungnya. Coba itu. Jangan. Ya kan nggak semuanya model-model wali. Ya kan? Wali juga kalau ketemu mulut kita masih berasa kali kayaknya itu. Ya alhamdulillah. Segigi dulu, siwakan dulu. Artinya di situ ada apa? Ada ibadah sosial juga. Ya. Kan kita nggak sendirian, apalagi berjamaah ya. Jawab amin ya. Allah. Baik. Wa iradatin naum, dan ketika pengen tidur. Walikulli halin yataghayyar fihi al-fahm, dan dalam keadaan apapun ketika bau mulut sudah mulai berubah. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawal. Tapi makruh hukumnya buat orang yang puasa setelah tergelincir matahari, alias setelah waktu zuhur. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i itu.
Nah, kalau habis zuhur, bulan kita lagi puasa, hukumnya makruh bersiwak. Sebelumnya tidak mengapa. Begitu. Wa yahsulu bi kulli khashinin illa isba'ahu. Dan dapat kesunahan bersiwak dengan semua yang kasar-kasar. Ya, pakai kain tadi dapat, pakai peci dapat. Ya. Pakai rida, biasanya paling sering pakai rida. Kalau nggak ada siapa pakai rida tuh. Dapat. Bagusnya lagi pakai apa ya? Wal araku aula, tapi pakai kayu arak. Apa kayu arak itu yang biasa dijual? Miswak, siwak yang diplastikin 10.000 ya. Kemarin dibagi-bagi sama Bang Rizky. Nah, itu namanya kayu arak. Itu lebih utama. Karena tadi kandungannya itu memang sangat baik untuk gigi. Baik. Tsumman nakhl, kemudian dari tumbuhan apa namanya? Korma. Bagian batangnya itu boleh juga. Karena kasar juga. Itu wa yustaku biyabisin nudiya bilma, dan disunahkan bersiwak itu dengan siwak yang kering tapi dilembabkan, dibasahkan dengan air. Jadi jangan kering banget. Kalau kering banget tidak dilembabkan oleh air, yang ada gigi kita apa namanya nih? Gusi kita lecet, berdarah-darah. Dan syariat kita tidak menghendaki adanya kemudoroh. Ya, nggak boleh sampai berdarah-darah. Ya. Biar kata ibadah juga tidak boleh. Wa ayyastak ardan illa fil lisan. Terakhir, dan cara bersiwaknya kalau bisa horizontal. Begini. Nah, iya bagusnya lagi sunahnya angkalah. Kecuali apa ini lidah. Kalau lidah mah vertikal atas ke bawah. Kalau siwak gigi horizontal, samping ketemu samping. Ya bagus tadi angka 8. Benar. Kalau lidah kan repot ya, lidah sempit. Horizontal nggak enak. Maka dia mah lurus vertikal. Begitu. Ya. Tadi ya, saya ulang sedikit. Disunahkan siwak dalam setiap keadaan. Sunah muakkad lagi, lebih dianjurkan lagi ketika pengen wudhu, ketika pengen sholat, ketika pengen baca Quran, ketika pengen baca hadis, ketika kita berzikir, wirid, ketika kita mulai kuning punya gigi, ketika masuk rumah, ketika bangun daripada tidur, ketika hendak tidur, dan setiap hal keadaan yang bau mulut kita berubah. Ya. Dan tapi dimakruhkan, ada kalanya bersiwak itu makruh ketika bulan kita puasa, ya, puasa apapun, habis zuhur. Nah itu keadaan-keadaan kita disunahkan siwak. Kalau nggak ada siwaknya, boleh pakai apapun yang kasar, termasuk sikat gigi yang ada di kamar mandi kita. Ya, maka kalau lagi mandi, biar dapat kesunahan, jangan cuma sikat gigi doang, jangan cuma ambil ngaca sikat gigi, tidak. Kita niatkan kesunahan juga. Ya, walaupun pakai odol, nggak apa-apa. Nah, yang penting terangkat. Ilatnya apa sih? Terangkat kita punya kotoran-kotoran gigi gitu. Sebabnya kan disunahkan karena supaya terangkat bau mulut kita, sama dengan sikat gigi yang ada di kamar mandi kita. Maka ketika sikat gigi, mulai hari ini kita dawamkan niat dalam hati, apalagi kalau di kamar mandi nggak boleh disebutkan. Niat dalam hati bersiwak mengikut kepada tuntunan Rasulullah. Barangkali demikian. Ya, benar masih ada lagi. Cuman saya kira itu. Mudah-mudahan bisa jadi amal dawam kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sedikit kalam hikmahnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam Al-Haddadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa asarihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, la tasbutu da'awi bil aqwal hatta taquma bi itsbatihal bayyinah minal af'ali wal a'mal. La tasbutu, tidak menjadi tetap, tidak menjadi fakta, tidak terrealisasikan. Wih, mas cakep nih, masih pas banget lagi. Ya alhamdulillah khair. Makasih Bang Rizky, makasih Said Niwa Tuan Fitri. Khair. La tasbutu, tidak akan menjadi tetap, tidak menjadi fakta. Ad-da'awi, klaim-klaim itu, dakwaan itu, pengakuan itu, aku ngaku, tidak akan dikatakan benar
Cuman sekadar bil aqwal, cuman sekadar dengan ucapan. Orang ngaku begini, ngaku begitu, ngaku keturunannya ini, ngaku keturunannya itu, ngaku bisa ini, ngaku bisa itu, ngaku tahu ini, ngaku tahu itu, ngaku cinta ini, ngaku cinta itu. Nggak akan bisa tetap, nggak akan jadi fakta, nggak akan jadi kebenaran. Hatta takuma bi isbatiha, kecuali engkau sudah beramal atau melakukan isbatiha, penetapannya, alias sudah melakukan amalnya minal af'ali wal a'mal, berupa perbuatan. Datangkan afwan diulang, taqumu bi isbatiha al bayyinatu, hatta sampai bukti, ada bukti yang menetapkan itu. Nah, itu yang tepat. Sampai ada bukti yang taqumu bi isbatiha, menetapkan hal tersebut, klaim kita. Kalau kata kita mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tak butuh kata-kata, yang butuh bukti nyata. Nah itu sampai kan saya bilang, bagaimana sih muamalah sama Allah Ta'ala, bagaimana kita muamalah sama manusia ya, yang kita cintai, seharusnya kita bisa lebih daripada itu. Nah, kan gitu perempuan juga. Saya nggak percaya bang kata-katamu kayak lagu-lagu ya. Demi cintaku padamu, ke gurun ku ikut denganmu, walaupun harus menerjang apalagi lautan badai, hujan-hujan, saya jemput kan. Giliran udah kenyataannya, tunggu dikit lagi masih OTW, si nyata-nyata ya. Jadi kenyataan jadi bingung. Dah, gitu. Kan begitu menurut laki-laki mah ya. Dan ini klaim-klaim semacam itu butuh pembuktian. Iya. Kalau sama manusia aja bisa kita makulkan demikian, bisa kita maklumi demikian, butuh bukti, bukan sekedar ucapan, apalagi kepada Allah Ta'ala, apalagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua di sini kalau ditanya cinta kepada Allah, pasti cinta sama Allah Ta'ala. Jawabnya. Ya. Siapa yang cinta sama Allah, pasti semuanya angkat tangan. Nggak ada yang enggak. Tapi apakah itu sudah jadi kenyataan? Oh tidak. Long, da'awi, abidawi, klaim. Kecuali udah ada bukti. Mana buktinya? Mana amalnya? Mana ninggalin maksiatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Ya. Jadi butuh bukti. Malulah kita. Kadang-kadang kita kalau malam-malam kita renungi diri. Baik kalau ada ngaca. Bener gak sih saya cinta sama Allah Ta'ala nih? Apa jangan-jangan saya takut aja nih? Saya takut neraka aja kali ya? Mending takut neraka aja, takut omongan orang aja kali ya? Saya pernah saya gituin santri di Baitul Quran, curhat tentang orang tuanya. Saya bilang, nanti jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya dari hati lubuk ente paling dalam. Mana lebih ente cinta? Orang tua ente apa Allah Ta'ala? Alhamdulillah dijawab jujur. Ya, orang tua Ustaz. Syuk. Bagus tuh. Kejujuran adalah awal dari hidayah. Tanpa kejujuran mengakui kesalahan, orang gak bakalan menyesal. Tanpa menyesal tidak ada taubat. Jujur ya, orang tua Ustaz. Saya buka logikanya apa ya? Baik. Ambil logika simpel aja. Orang tua ente kalau ngirimin berapa? Ibu ente. Mohon maaf, orang tuanya pisah. Sekian Ustaz, taruhlah, ini lupa ya, taruhlah 200.000. Kalau bapak ente 400.000 Ustaz. Oke, baik. Orang ibu ente ngasih 200.000, bapak ente ngasih 400.000. Siapa yang ciptakan ibu ente? Allah. Siapa yang ciptakan bapak ente? Allah. Berarti siapa yang pengen duit itu nyampe ke ente? Allah. Berapa Allah kasih? 200 tambah 400. Berapa? 600. Berarti Allah pengen sampai duit kepada ente 600. Sedangkan ibu ente hanya pengen sampai berapa ribu? 200.000. Bapak ente 400.000. Mana cinta Allah Ta'ala dibanding orang tua? Simpel-simpel aja. Kan kalau ada gocengan dia mah baru nggak, dia baru iman tuh dia. Ya.
Sedangkan lebih banyak daripada itu. Lebih banyak daripada itu. Ya. Kan bukan orang tua kita yang bikin kuping tuh. Bukan orang tua kita yang bikin mata. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita eman-eman orang tua kita kan? Ya Allah, saya ini ya kalau dapat kabar dari kawan saya yang bapaknya meninggal waktu masih di Yaman kan. Ya Allah, khawatir kita, takut orang tua kita nyusul sebelum kita pulang. Eman-eman gitu. Perhatian banget sama orang tua kita. Lagi Masya Allah orang tua mah. Orang tua Masya Allah. Saya sampai sekarang nih ya, udah gede, udah jenggotan, udah punya anak. Tiap main ke rumah orang tua, Bang, megang duit apa kagak? Sama bapak saya gitu. Megang duit apa kagak? Allah, alhamdulillah ada. Nih pegang, dikasih bapak saya berapa duit? 10.000. Bukan lihat nominalnya. Orang tua mah ya Allah. Sampai anaknya kayak apapun juga masih perhatian. Masih perhatian. Men kitanya aja. Anaknya ya kan kalau cinta anak masih umur jangan ya. Itu jalan surga kita tuh. Jalan surga kita. Kita kan semua pada pengen surga. Sini ngaji ngapain sih? Katanya meniti jalan menuju surga. Gimana sih Ustaz caranya menuju surga? Kan itu pertanyaan kita. Padahal surga kita ada di rumah. Padahal surga kita mohon maaf yang sudah wafat ada di alam barzakh, tapi itu justru akses patas kita di dalam mobil mah patas langsung. Ya, kita doain. Kalau masih hidup kan harus pulang dulu di saya. Iya kan? Tapi kalau misalkan udah wafat kirimin Fatihah dan sebagainya. Wah, kada. Ya. Ingat-ingat la tasbutu ad-da'awi bil aqwa. Tidak menjadi tetap, tidak menjadi kenyataan klaim-klaim itu dengan ucapan-ucapan hatta taquma bi isbatihal bayyinah, sampai datangnya bukti. Buktinya berupa apa? Minal af'ali wal a'mal, berupa perbuatan dan juga amal. Ada sedikit di sini yang berkaitan dengan tema kekinian hari ini, yaitu apa? Di sini dikatakan al-syarih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau berkata apa? Berkata, qala Syekh al-Allamah Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Gumari al-Idrisi al-Hasan. Berkata As-Sayyid Abdullah bin Siddiq al-Gumari. Apa kata beliau? Maknanya demikian. Annahu kana hunaka mudda'una sufaha. Ada orang-orang mohon maaf, orang-orang yang tidak berilmu, mudda'un, mereka diklaim atau mereka mengklaim, mudda'i, mereka mengklaim dirinya ittakhadhu tariqah sulaman li tahsili adrarihim wa syahwatihim. Ada orang-orang tidak punya ilmu, kata beliau nih, Syed Abdullah bin Siddiq al-Gumari, beliau kata ada sebagian orang tidak punya ilmu ngaku-ngaku ahli tariqah, ngaku-ngaku mutasawwifin, ahli tasawuf, menjadikan pengakuannya itu sulaman, tangga untuk menuju apa? Untuk menuju tahsil agradihim wa syahwatihim, untuk merealisasikan tujuan-tujuan mereka yang duniawi dan syahwat-syahwat mereka. Ya. Wabtada'u fihi bid'an, dan melakukan suatu bid'ah ma anzalallahu biha, yang tidak Allah turunkan hal tersebut. Ada yang tidak termasuk syariat kita. Wa za'amu annahum ahlul haqiqah, dan mereka mengklaim dirinya adalah ahlul haqiqah. Oh, punya makom-makom dan sebagainya. Ya juzula ma yakunu muharraman fi syariah. Nah, ini yang paling penting nih, mi'yarnya nih. Mereka berkata, boleh buat mereka apa-apa yang sebelumnya haram dari syariat. Melakukan yang haram-haram buat mereka sudah boleh, katanya. Ini mi'yarnya nih, tolak ukurnya nih. Ingat-ingat ya, ketemu siapapun, tolak ukurnya syariat. Dia kata halal yang sudah menjadi kesepakatan ulama keharamannya, atau sebaliknya, haram yang sudah menjadi kesepakatan ulama kehalalannya, maka melenceng dari syariat dan percaya. Kadzabu, mereka itu berbohong. Kenapa? Fa inna syari'ata wal haqiqata tattafiqan, karena syariat dan hakikat
itu tattafiqan, berjalan selaras, beriringan. Wala tatakhalafan, dan tidak saling berselisih. Illa fi nadhari jahilin, kecuali dalam pandangannya orang jahil, orang tak punya ilmu. Ya. Kalau dia pisah-pisahkan syariat dengan hakikat, pandangan orang tidak berilmu. Bukan saya ngomong, Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nah ini kan terjadi. Saya tidak sebut nama, tidak sebut case, tidak sebut apa. Yang penting mah apanya, bekalnya. Ya, ketemu siapapun, ngaku apapun, ngaku bisa terbang, ngaku tahu matinya mbah kita dapat, ya. Ngaku tahu ini, ngaku tahu itu, ngaku bisa ini, ngaku bisa itu. Kalau jelas-jelas dia melanggar syariat, bohong dan ikutin. Ya. Kalau ngaku bisa terbang, bisa berangkat ke Mekah seharian gitu, atau sedikit, setan lebih cepat daripada itu, Dajjal lebih cepat daripada itu. Kalau ngaku bisa jalan di atas air, ya, Hud, Paus bisa berenang, lebih menakjubkan. Kita nggak tuh takjub, ya. Kalau ngaku bisa terbang, burung merpati kita itu blorok, ya, blorok kita yang kita kasih sawangan di situ, ya. lebih epic dia punya terbangnya itu. Tapi kita nggak ada yang tertakjub. Saya kasih tahu, itu namanya sekedar khariqul adah. Apa khariqul adah? Adah itu kebiasaan. Khariq itu di luar kebiasaan atau merusak kebiasaan. Artinya tidak biasa, sekedar tidak biasa, bukan wah. Cuman memang kita begitu. Kalau yang biasa mah udah nggak wah. Kalau yang tidak biasa baru wah. Padahal sumbernya sama satu. Yang bikin apapun terbang, yang bikin apapun kebal, yang bikin apapun jalan di atas air, siapa sumbernya? Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau kita bisa tertakjub pada orang yang bisa terbang, kita tertakjub juga kepada burung yang bisa terbang, kepada ikan yang bisa berenang di air, kepada besi yang kebal. Ya? Seharusnya kita tertakjub juga, orang sumbernya satu, tapi kita lebih tertakjub kepada makhluk, tidak kita terkesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita istighfari, yang kita taubatin. Mudah-mudahan Allah bukakan kita punya mata, Allah sadarkan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang hidup, orang-orang yang melek sebelum wafatnya kita. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali karramallahu ta'ala wajhah, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Orang-orang pada tidur, terlelap, kalau udah mati baru dia sadar. Mudah-mudahan kita sadar sebelum matinya kita, karena kalau sadar setelah mati namanya terlambat. Mudah-mudahan ada taufik untuk demikian. Allah cinta kepada kita, dan kita pun membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah li hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila syukrikil habib Abi Bakar bin Abdullah bin Tariq atas wa usulina usanadina masyayikhina jami'an syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada guru kita Ustaz Kuncara dimohonkan untuk doa. Fari falatufatul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa habibina wa dukhilna maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka kulli salati ashabi rasul ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jambilna bil afiyati was salamah
وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك يا الله سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بركة الفاتحة سر الفاتحة وعزة الفاتحة. افتح يا الله أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا